Kalian kaum FOMO alias kaum yang ikut-ikutan karena takut ketinggalan. Video kali ini cocok untuk kalian. Video kali ini saya tidak akan merosting atau saya tidak akan memberikan petuah-petuah atau nasihat-nasihat kalian jangan FOMO dan enggak. Melainkan di video kali ini saya akan memberikan list saham-saham yang cocok untuk kaum FOMO. Terutama untuk kaum FOMO yang baru terjun di saham tahun 2025 ini. Apa saja sahamnya? Sebelum ke saham-sahamnya, saya akan membagikan berdasarkan beberapa kategori. Jadi, kalaupun kalian menjadi investor atau invest atau seorang trader, nah, kalian tetap bisa menonton video ini sampai selesai. Dikarenakan ada list contoh saham-saham yang dividennya jumbo atau saham-saham yang cocok untuk digunakan trading kondisi di 2025 ini. Sebelumnya seperti biasa, disclaimer terlebih dahulu. Apa yang saya sebutkan baik positif atau negatifnya itu murni pemikiran saya pribadi. Jikalau ada perbedaan antara pemikiran saya atau POV dari kalian, ya hal itu wajar-wajar saja. Kategori pertama, list saham-saham yang masuk dividen stock. Untuk dividen stock saya kerucutkan menjadi dua, yaitu dividen yang jumbo dan perusahaan yang rajin bagi dividen atau bisa dikatakan konsisten bagi dividen. Untuk list saham yang bagi dividen secara konsisten ada dua perusahaan. Yang pertama itu ada BJTM, Bank Jatim atau Bank BUMD lah ya. Dia punya histori bagi dividen minimal 50% dari laba yang mereka peroleh. Artinya DPR-nya 50%. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sahamnya atau dividen yield-nya itu termasuk jumbo di atas 8%. Yang kedua ada Bluebird, kode sahamnya BIRD, BIRD. Ini termasuk kategori saham syariah. Secara dividen yield, BIRD ini kalau dibandingkan dengan Bank Jatim itu memang tidak sejumbo BJTM ya. Akan tetapi dia dari growth labanya itu terus bertumbuh dari tahun ke tahun. That's why perusahaan bisa membagikan dividen yang konsisten. Selanjutnya untuk dividen yang jumbo. Nah, ini saya bagi kelompokan lagi atau ada subnya yaitu dua. Yang pertama itu dividen jumbo berdasarkan kategori komoditas khususnya batubara dan turunannya. Ada PTBA, lalu ada Adaro Energy, lalu ada BSSR, lalu ada United Tractor atau UNTR anak perusahaan Astra, dan yang kelima ada Hexa, HEXA. Dividen mereka itu jumbo ya, tapi perlu diperhatikan di mana mereka ini sektor komunitas, dan sektor komunitas ini sektor yang musiman. Kalau berada di titik peak atau titik tertinggi itu labanya gila-gilaan, bahkan luar biasa jumbonya. Ya, seperti yang terjadi pada 2022 di mana perusahaan-perusahaan berdasarkan laba tahunan di 2022 banyak yang capai rekor. Kenapa capai rekor? Ya karena harga komoditas ya, harga batubara dunia itu sempat berada di titik tertinggi 468 US dollar per tonnya, dan itu capai di 2022. Jadi make sense kalau laba perusahaan di 2022 itu capai rekor ya, itu hal yang wajar. Nah, kalau sudah berada di titik tertinggi itu kan ada siklus turunan juga. Nah, kondisi sekarang harga batubara sudah turun jauh banget kalau kita bandingkan dengan 2022. Jadi itu ya siklus musiman, itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, dividen jumbo berdasarkan kategori non syariah. Nah, di sini saya ada 3 perusahaan ya. Dari penjelasannya sudah jelas bahwa ini perusahaan tidak syariah, yaitu MLBI, lalu ada DLTA, dan juga ada ADMF, Adira Multi Finance. Selanjutnya ini buat kalian yang merasa pengen, ya saya pengen save aja lah ibaratnya di saham ya, meskipun saham ini kategori yang high risk, akan tetapi banyak ya untuk kaum-kaum yang FOMO atau kaum newbie baru terjun di saham di 2025, ada yang pengen juga merasa kayak aku milih saham-saham yang
secara pertumbuhan perusahaannya itu stabil di situ-situ aja. Nah, saya sudah bikinkan list saham-sahamnya apa saja. Di sini saya akan sebutkan 2 perusahaan ya. Mungkin kalau sebelum lanjut kalian berpikir, oh saya akan menyebutkan ya saham-saham yang familiar macam Unilever, macam Gudang Garam mungkin, macam Astra International. No, tidak. Di list ini tidak ada 3 saham itu tadi. Yang pertama ada BBCA, Bank Sentral Asia. Siapa yang tidak tahu BBCA, perusahaan yang dimiliki oleh Jarum Group. Di kuartal 1 2025, BBCA ini masih bisa bertumbuh, masih bisa growth ya. Luar biasa. Bahkan kalau saya bandingkan dengan BNI, dengan BRI, dengan Mandiri, BCA secara pertumbuhan laba di kuartal 1 2025 dibandingkan dengan kuartal 1 2024 jauh di atas dari 3 kompetitornya tadi. Selanjutnya ya, nah ini perusahaan yang menurut saya underrated, yaitu SMSM, Selamat Sempurna. SMSM ini termasuk perusahaan syariah. Kenapa saya mengatakan perusahaan ini underrated ya? Dari segi nama biasa saja, bahkan cenderung banyak yang kurang tahu. Tetapi kalau kalian telaah lagi, labanya itu cenderung stabil dan keuangannya itu termasuk sehat. Kemungkinan kalau membahas SMSM, kebanyakan itu hanya terfokus pada oh ini ya perusahaan yang sering bagi dividen. Bahkan dalam 1 tahun bagi dividen 4 kali. Nah itu berdasarkan histori ya. Dan itu dilakukan oleh SMSM rutin. Tidak hanya 1 atau 2 tahun saja. Akan tetapi kalau mau membahas lebih detail SMSM seperti apa, kayaknya kita perlu membahas sendiri ya di video khusus tentang SMSM. Selanjutnya bagi kalian yang pengen melihat perusahaannya terus bertumbuh, bahkan pertumbuhannya itu ya tidak hanya terlihat dari segi laba, dari segi harga sahamnya juga punya kenaikan yang signifikan, yaitu kategori perusahaan yang masih bisa growth atau biasanya disebut growth stock. Di sini saya akan menyebutkan 3 perusahaan yang menurut saya masih punya potensi growth yang tinggi. Yang pertama ya, ini langsung ya 2 perusahaan dan sektornya sama, yaitu perbankan. Ada BNGA atau Bank Niaga dan NISP, OCBC NISP. Di tengah 2025 yang bisa dikatakan cenderung lesu ya. Akan tetapi BNGA dan NISP secara kuartal 1 2025 masih bisa bertumbuh atau masih bisa growth. BNGA naik 7%, NISP naik 10% secara laba dibandingkan dengan kuartal 1 2024. Keduanya juga secara dividen juga rajin dan juga oke, bahkan termasuk besar. Nah ini salah satu poin yang saya senang dari perusahaan ini adalah free floatnya yang kecil. Kalau semakin sedikit free floatnya, menurut saya adalah hal cerminan yang bagus, menunjukkan bahwa pemegang saham pengendali atau pengendali utama itu tidak mengobral sahamnya. That's why mereka masih merasa perusahaan masih bisa sangat make money. BNGA ini free floatnya 7,5%. NISP free floatnya itu 13,85%. Selanjutnya nomor 2 ada kode sahamnya MIDI. MIDI, anak perusahaan dari Alfamart. Yap, Alfamidi itu loh. Nah ini termasuk perusahaan syariah. Free floatnya menurut saya kecil ya, hanya 14% saja. Berdasarkan data public expose di Mei 2025, mereka menampilkan di mana data pertumbuhan Gray-nya yang menarik sampai 2025 ini. Growth pertumbuhan dari Gray di MIDI itu terus bertumbuh. Bahkan masih bisa stabil bertumbuh 2 digit. Hal lainnya yang menurut saya bagus ya dan perlu diapresiasi untuk manajemen adalah mereka melihat data is important. Kenapa? Karena berdasarkan data dari mereka mendata pertumbuhan member dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Yang bahkan perlu diapresiasi lagi adalah pertumbuhan member tadi terkonvert ke dalam sales dari penjualan MIDI. That's why good. Secara member terus bertambah dan secara revenue berdasarkan member itu juga bertambah, yang menunjukkan bahwa mereka memaintenance banget nih member-membernya. Itu hal yang bagus. Kalau dilihat ya, jumlah member di Alfamidi itu bertumbuh 11%. Sedangkan kenaikan dari revenue berdasarkan member dari tahun ke tahun itu bertumbuh 6%.
Kalau kalian telaah lagi bahkan cermati lebih detail, kuartal 2 2025 MIDI potensi akan dapat duit yang gede banget. Dari mana? Jadi MIDI ini habis melakukan jual beli saham dengan AMRT atau induknya. MIDI menjual seluruh kepemilikan sahamnya pada PT Lancar Wiguna Sejahtera atau LWS atau Lawson ke AMRT dengan harga 135 per lembarnya, atau total nilai transaksi yang terjadi capai 200 miliar rupiah. Artinya MIDI kuartal 2 2025 minimal dapat net profit 200 miliar. Pertanyaan selanjutnya adalah, dengan keluarnya Lawson dari MIDI, apakah berpengaruh banget ke sales atau pendapatan dari MIDI? Kalau ditelaah lagi, ternyata pendapatan dari Lawson ke net dari MIDI itu hanya berkontribusi 4,3% saja. Jadi bisa dikatakan keluarnya Lawson itu tidak punya pengaruh yang signifikan buat perusahaan secara net profit.